Baik, perkenalkan, nama saya Desa Cita Rasmi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang periode postoperatif. Jadi yang termasuk periode postoperatif adalah dimulai ketika pembedahan dan anestesia diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Jadi monitoring pada postoperatif ini dilakukan oleh tim atau tenaga profesional terlatih pada suatu kondisi dan kelengkapan khusus. Jadi, berdasarkan masalah-masalah yang dijumpai pasca anestesi, pasien dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, yaitu pasien dengan resiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular. Nah, pada pasien ini harus langsung dirawat di ICU tanpa pemulihan di ruang pulih. Kemudian untuk kelompok 2, jadi sebagian besar pasien pasca bedah termasuk dalam kelompok ini. Jadi tujuan perawatan pasien di ruang pasca operasi adalah untuk menjamin agar pasien mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Dan terakhir, kelompok 3 adalah pasien menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Nah, pada pasien ini tidak hanya fungsi respirasinya yang adekuat, tetapi harus bebas dari rasa nyeri, rasa ngantuk, ataksia, dan kelemahan otot sehingga pasien bisa kembali pulang. Tahapan pemulihan kesadaran ada 3 tahapan. Yang pertama adalah early, yang kedua intermediate, dan yang ketiga adalah late. Untuk fase early adalah pasien tersadar dan terjadi pemulihan refleks vital. Untuk intermediate, bila sudah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah, dan late adalah pasien sudah sadar dan pulihnya fungsi fisiologis. Untuk fase 1, jadi fase 1 itu dimulai dari dihentikannya obat anestesia. Biasanya selama fase ini pasien dirawat di post anesthetic care unit atau PACU. Kemudian untuk mengevaluasi pasien pada fase ini biasanya dilakukan dengan skor Stewart dan Alderet untuk menilai kondisi pasien untuk dipindahkan ke area pemulihan fase 2. Untuk fase 2, biasanya pasien sudah dapat melakukan mobilisasi, minum, miksi, dan siap dipulangkan. Untuk pemulihan tahap kedua, biasanya dilakukan pemeriksaan post anestesi discharge scoring system atau PADSS. Kemudian untuk fase 3, pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas normal. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan serah terima pasien di ruang pemulihan? Yang pertama adalah tindakan pembedahan yang dikerjakan, kemudian yang kedua jenis anestesia yang diberikan, kemudian penyulit selama anestesi atau pembedahan, pengobatan dan reaksi alergi yang mungkin terjadi pada pasien, dan juga hal-hal lain yang perlu mendapat pengawasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ruang pulih? Jadi ruangan pulih ini adalah ruangan khusus pasca anestesi atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi. Biasanya adalah satu atap dengan kamar operasi dan satu koridor. Nah, pada ruang pemulihan ini biasanya terdapat tempat tidur khusus dan ruangan cukup untuk 4-6 tempat tidur. Nah, jarak tempuh dari masing-masing kamar operasi ke ruang pulih ini kurang lebih harus sekitar 5 menit. Kemudian dilengkapi dengan alat resusitasi, alat pantau, dan terdapat tenaga yang terampil untuk melakukan monitoring. Jadi tujuan dari perawatan di ruang pulih adalah untuk memantau secara kontinu dan mengobati secara tepat dan cepat masalah respirasi dan sirkulasi. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan
sistem respirasi dan sirkulasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk memantau perdarahan luka operasi. Dan yang keempat untuk mengatasi masalah nyeri pasca bedah. Apa saja yang dipantau di ruang pulih adalah yang pertama adalah kesadaran, respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal, fungsi saluran cerna, masalah nyeri, posisi, dan kriteria pengeluaran. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran ini pada fase kesadaran sering sekali terjadi suatu penyulit yang kita hadapi pada ruang pemulihan. Nah, contohnya adalah biasanya terjadi pasien mengalami gaduh gelisah, di mana gaduh gelisah ini biasanya disebabkan oleh pemakaian ketamin, nyeri hebat, hipoksia, buli-buli penuh, stres yang berlebihan prabedah, dan pada pasien anak-anak. Yang kedua adalah respirasi. Jadi untuk parameter yang kita evaluasi pada respirasi adalah suara nafas paru, frekuensi nafas, irama nafas, volume tidal, kapasitas vital, inspirasi paksa, PaO2 dalam FO2 30% dan PaCO2 di mana normalnya suara nafas paru adalah sama pada kedua paru dengan frekuensi nafas 10-35 kali per menit, iramanya teratur, kemudian volume tidalnya minimal 4-5 mili per kilogram berat badan. Untuk kapasitas vital 20-40 mili per kilogram berat badan. Untuk inspirasi paksa minus 40 cm H2O, dan untuk PaO2 pada FiO2 30% adalah 100 mmHg dan PaCO2 adalah 30-45%. Kemudian untuk sirkulasi yang kita evaluasi adalah tekanan darah pasien, denyut jantung pasien, dan perdarahan luka operasi. Selanjutnya adalah gangguan ginjal. Jadi yang kita evaluasi pada gangguan ginjal adalah kita mengevaluasi produksi urin, di mana normalnya produksi urin adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Apabila kurang dari itu, artinya pasien mengalami oligouria, dan apabila lebih, berarti pasien mengalami poliuria. Selanjutnya adalah fungsi saluran cerna. Jadi, kita mengevaluasi apakah ada kemungkinan terjadinya regurgitasi atau muntah. Untuk masalah nyeri, biasanya kita melakukan penilaian intensitas nyeri yang dinilai dengan visual analog scale atau VAS. Jadi dikatakan nyeri ringan apabila skala 1-3, kemudian nyeri sedang skala 4-7, kemudian nyeri berat skala 8-10. Selanjutnya adalah posisi. Jadi posisi pasien ini perlu diatur di tempat tidur ruang pulih. Jadi posisi ini harus diperhatikan untuk mencegah kemungkinan yang pertama, apakah ada sumbatan jalan nafas pada pasien yang belum sadar. Kemudian kedua, tertindihnya suatu bagian anggota tubuh pasien. Kemudian ketiga, terjadinya dislokasi sendi-sendi anggota gerak. Kemudian keempat, terjadi hipotensi pada pasien dengan analgesia regional. Dan yang kelima, atau gangguan kelancaran aliran infus. Jadi, posisi pasien diatur sedemikian rupa tergantung dari kebutuhan sehingga pasien nyaman dan aman. Misalnya pada pasien dengan pasca operasi tonsil, maka posisi pasien sebaiknya adalah miring. Kemudian apabila pasien belum sadar, sebaiknya posisi pasien adalah ekstensi kepala. Kemudian posisi terlentang dengan evaluasi kedua tungkai dan bahu pada pasien blok spinal dan bedah otak, dan posisi evaluasi tungkai saja pada pasien shock. Kemudian terdapat beberapa kriteria pengeluaran pasien dari ruang pasca operasi. Jadi terdapat beberapa skor, yaitu skor Alderet untuk pasien-pasien dengan
untuk pasien-pasien dewasa, kemudian skor Stewart untuk pasien anak-anak, skor Bromwich untuk pasien dengan anestesi spinal, dan post anesthesia discharge scoring system untuk pasien dengan one day care surgery. Yang pertama adalah skor Alder-Rate. Jadi yang kita evaluasi adalah pertama warna kulit. Apakah warna kulit pasien merah muda, pucat, atau cyanosis? Dari penilaian ini kita dapat menentukan apakah skor pasien adalah 2, 1, atau 0. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi pernafasan, apakah pasien dapat bernafas dalam dan batuk, diberikan skor 2. Apabila dangkal namun pertukaran udara adekuat diberikan skor 1, dan apnu atau obstruksi diberikan skor 0. Kemudian sirkulasi, apabila tekanan darah kurang dari 20% dari normal diberikan skor 2. Untuk tekanan darah 20-50% dari normal diberikan skor 1. Tekanan darah lebih dari 50% dari normal diberikan skor 0. Kemudian juga dievaluasi kesadarannya. Apabila pasien sadar, siaga, dan terorientasi, maka skornya adalah 2. Apabila pasien bangun namun cepat kembali tertidur, diberikan skor 1. Dan apabila pasien tidak berespon, diberikan skor 0. Kemudian untuk aktivitas, jadi apakah seluruh ekstremitas pasien dapat digerakkan, apakah hanya 2 ekstremitas yang dapat digerakkan, atau pasien tidak dapat bergerak. Jadi, jika total dari skor Alder-Rate ini adalah lebih atau sama dengan 8, pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya, skor Stewart untuk anak-anak. Jadi dilakukan evaluasi pada pergerakan, apakah terdapat gerakan bertujuan, gerakan tak bertujuan, atau tidak bergerak sama sekali. Kemudian pernafasan adalah dilihat apakah pasien batuk atau menangis, dapat mempertahankan jalan nafas, atau perlu bantuan untuk melakukan pernafasan. Dan untuk kesadaran, dilihat apakah pasien menangis, dapat bereaksi terhadap rangsangan, atau tidak bereaksi sama sekali. Nah, range score ini dari 2, 1, 0. Jadi nanti skor totalnya, skor dari masing-masing parameter akan ditotalkan, dan apabila jumlah skornya lebih sama dengan 5, pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya, skor Bromwich. Jadi ini digunakan untuk pasien dengan anestesi spinal. Jadi parameter yang digunakan adalah gerakan penuh dari tungkai diberikan skor 0, tidak mampu melakukan ekstensi tungkai diberikan skor 1, tidak mampu fleksi lutut diberikan skor 2, dan tidak mampu fleksi pergelangan kaki diberikan skor 3. Nah, jika skornya adalah kurang atau sama dengan 2, baru pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya adalah post anesthesia discharge scoring system atau PADSS. Jadi ini digunakan untuk pasien dengan one day care surgery. Jadi yang dievaluasi adalah yang pertama tanda vital, yaitu apabila 20% dari baseline perioperatif diberikan skor 2, 20% sampai 40% dari baseline perioperatif diberikan skor 1, lebih dari 40% dari baseline perioperatif diberikan skor 0. Kemudian dilihat tingkatan aktivitas. Apabila pasien sadar penuh, tidak pusing, keadaan sama saat preoperatif, diberikan skor 2. Dan apabila pasien membutuhkan bantuan, diberikan skor 1. Dan apabila pasien tidak dapat berjalan, diberikan skor 0. Kemudian dievaluasi juga apakah ada mual dan muntah. Apabila hanya minimal dan dapat diatasi dengan pemberian obat peroral, diberikan skor 2. Kemudian apabila sedang, dapat diatasi dengan pemberian obat parenteral, diberikan skor 1. Apabila pasien muntah berkelanjutan setelah pemberian obat berulang, diberikan skor 0. Kemudian dilakukan evaluasi nyeri, apakah ada atau tidak. Kemudian perdarahan operasi apakah minimal sehingga tidak dibutuhkan penggantian verban, diberikan skor 2.
Kemudian untuk sedang membutuhkan sampai 2 kali penggantian verban diberikan skor 1 dan berat 3 atau lebih penggantian verban diberikan skor 0. Nah, pasien boleh keluar dari PACU atau pulang jika total skornya lebih atau sama dengan 9. Baik, sekian presentasi mengenai postoperatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.